Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada para peserta silaturahmi Merdeka Belajar episode ke-16, episode ke-18, baik yang berada di Zoom Meeting atau yang menyaksikan langsung lewat kanal YouTube Kemendikbud RI pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Denti akan memoderasi jalannya acara pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk tidak memakai masker karena saya sedang berada di dalam ruangan tersendiri dan telah menerapkan protokol kesehatan. Tak lupa, saya anjurkan kepada sahabat Dikbud untuk tetap menerapkan protokol kesehatan demi melalui pandemi ini dengan sehat dan selamat. Saya juga ingin mengingatkan kepada para sahabat Dikbud yang sedang menyaksikan webinar ini untuk selalu menjaga tata tertib dan sopan santun selama acara berlangsung. Saya ingatkan kepada para peserta untuk tidak perlu absen pada kolom chat maupun kolom komentar karena link presensi akan diberikan pada kolom chat Zoom Meeting. Peserta yang mengisi link presensi berhak mendapatkan sertifikat. Untuk peserta yang memiliki pertanyaan, silakan bertanya pada kolom Q&A dan berikan pertanyaan terbaik kalian, karena bagi penanya terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dan akan dihubungi oleh panitia webinar. Telah hadir para narasumber bersama kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Jumeri. Assalamualaikum Pak Jumeri. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Selamat sore Bapak. Selamat sore semuanya. Yang kedua adalah peneliti Litbang Kompas, Ibu Nia Kirana. Selamat sore Ibu Nia. Ibu masih belum terdengar suaranya. Selamat sore, Mbak. Baik, terima kasih Bu Nia. Yang ketiga adalah peneliti Litbang Kompas, Ibu Putri Arumsari, yang disapa Mbak Arum. Selamat sore, Mbak Arum. Selamat sore, Mbak Denti, Bapak Ibu sekalian. Baik, selamat sore. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Buleleng, Bapak Made Astika. Selamat sore, Pak Made. Selamat sore, Pak Dirjen. Selamat sore semuanya. Sehat ya, Pak? Tengkar sehat. Alhamdulillah, baik. Yang terakhir adalah Kepala SMA Negeri 56, Maluku Tengah, Bapak Anwar Papalia. Selamat sore. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu. Baik. Saya akan menjelaskan latar belakang tema pada sore hari ini. Sahabat Dikbud, sebelum kita mulai diskusi nih bareng pembicara kita, saya ingin menjelaskan tentang tema diskusi hari ini, yaitu transformasi sekolah melalui dana BOS dan asesmen nasional. Di masa pandemi, banyak terobosan baru yang dilakukan Kemendikbudristek. Salah satunya adalah perubahan mekanisme yang memudahkan percepatan atas penyaluran dana BOS. Hal ini mengubah mekanisme penyaluran dana BOS yang disalurkan secara langsung dari rekening kas umum negara ke rekening sekolah. Pada tahun 2021, Siplah bertransformasi untuk menyediakan pengalaman berbelanja dan berjualan yang lebih baik. Mendikbudristek meyakini sekolah semakin dapat berbelanja dengan aman sebab alur pembelanjaan dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Litbang Kompas bekerja sama dengan Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat atau BKHM melaksanakan survei terkait kebijakan Merdeka Belajar, antara lain program reformasi dana BOS, pendaftaran peserta didik baru atau PBDB, dan asesmen nasional atau AM. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, yakni jajak pendapat, melalui polling telepon atau computer assisted telephone interview, melibatkan kepala sekolah dan guru dengan rentang usia 25 tahun sampai 69 tahun yang berada di 34 provinsi di Indonesia. Hasil survei tersebut digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi Kemendikbudristek dalam meningkatkan kualitas program untuk kemajuan nasional. Bagaimana hasil surveinya? Yuk, sahabat Dikbud, kita langsung saja berbicara dengan narasumber kita. Yang pertama, kita akan ke narasumber
peneliti Litbang Kompas, Ibu Putri Arumsari, selaku penyelenggara survei yang akan memaparkan hasil dari surveinya tentang asesmen nasional. Dipersilakan Mbak Arum, waktunya kami sediakan 10 menit. Baik, terima kasih Mbak Denti. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Pak Jumeri, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan juga Menengah, Kemendikbudristek. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak, terima kasih. Dan juga selamat sore kepada Pak Made Astika, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Selamat sore Pak, salam kenal. Selamat sore, salam kenal Pak. Dan juga Pak Anwar Papalia, Kepala Sekolah SMA Negeri 56 Maluku Tengah. Terima kasih, salam kenal Pak. Selamat kenal Pak. Baik, izin share screen dari saya atau dari teman-teman Dikbud, monggo. Oke, terima kasih. Pada sore hari ini, di luar mendung, tapi semoga di dalam tetap semangat ya ini teman-teman yang mendengarkan. Partisipannya juga cukup banyak, ada hampir 300 ya. Terima kasih sudah menghadiri sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari Litbang Kompas akan memaparkan 2 hal. Yang pertama adalah mengenai asesmen nasional. Yang kedua mengenai dana BOS yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Nila Kirana setelah saya. Yang pertama mengenai asesmen nasional, bisa slide selanjutnya. Latar belakangnya kurang lebih karena program Merdeka Belajar ini telah diluncurkan pemerintah sejak 2019 dan belum ada yang mengevaluasi, pun ada mungkin dari dalam, maka diperlukan evaluasi untuk bisa menilai beberapa hal melalui indikator-indikator yang kami buat kurang lebih sebagai berikut. Untuk mengetahui persepsi publik atau awareness, untuk mengukur kepuasan publik, dan juga mengetahui atau menilai ekspektasi publik mengenai program asesmen nasional. Boleh selanjutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, tadi sudah ya 3 hal, hanya 3 hal saja, awareness, satisfaction, dan juga desire-nya. Selanjutnya, metodenya tadi kurang lebih sudah sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Denti, tapi saya jabarkan lebih detail dengan teknik pengambilan sampel. Kami menggunakan database dari Kemendikbudristek. Respondennya ada 2, yaitu kepala sekolah dan juga guru, dengan rentang usia 24 tahun hingga 67 tahun. Wilayah penelitiannya ada di 34 provinsi. Waktu pelaksanaannya kurang lebih di bulan November, 15 sampai 26 November dengan jumlah sampelnya 254. Jadi metode kuantitatif jajak pendapat polling ini melalui telepon. Jadi kita melakukan wawancara melalui telepon. Kemudian selanjutnya, untuk wilayah penelitiannya, jika kita proporsikan sesuai dengan pulau-pulau di Indonesia, di Jawa ada 59,4% dan lainnya tersebar di luar Pulau Jawa sekitar 40,6%. Kemudian selanjutnya, untuk proporsi responden laki-laki lebih banyak dibandingkan responden perempuan dengan dominasi kelompok generasi X, yaitu yang berumur 41 sampai 55 tahun. Next. Mayoritas responden berpendidikan atas dan kepala sekolah yang berdomisili di wilayah Indonesia bagian barat. Next. Baik, kita masuk terkait awareness program asesmen nasional. Sebagian besar responden yang kami wawancarai sudah mengetahui dan mengikuti program asesmen nasional yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek. Dapat dilihat di warna hijau ini menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu yang kami wawancarai mengetahuinya dan mengikutinya. Selanjutnya, sebagian besar responden juga menyetujui dengan pelaksanaan program asesmen nasional. Terlihat dari warna hijau juga, dari yang sangat setuju, warna hijau tua sampai yang setuju. Namun ada juga sedikit yang tidak setuju, sekitar 2,8%. Selanjutnya, masih terkait program asesmen nasional, mayoritas responden mengetahui informasi mengenai asesmen nasional ini dari Dinas Pendidikan, sebesar 97, jadi mayoritas ya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya mengetahui dari media sosial, setelah itu baru rekan guru dan lain sebagainya.
Selanjutnya, sebagian besar responden memahami bahwa tujuan pelaksanaan asesmen nasional ini untuk mengukur kompetensi siswa dan pemetaan mutu sekolah. Jadi, dua hal ini sudah sangat dipahami bahwa asesmen nasional digunakan untuk mengukur kompetensi siswa. Selanjutnya, sebagian responden tidak melakukan persiapan khusus untuk mengikuti asesmen nasional. Nah, ini menarik. Ketika kita tanyakan kepada Bapak dan Ibu, apakah di sekolah Bapak dan Ibu melakukan persiapan untuk mengikuti asesmen nasional? Karena kita tahu asesmen nasional ini adalah hal yang baru, ternyata banyak yang tidak melakukan persiapan khusus. Nah, ini bisa dilihat sebagai hal yang baik, karena sebenarnya tidak perlu ada persiapan yang terlalu khusus, karena memang tujuannya untuk melihat secara keseluruhan, tidak dibuat-buat, tidak perlu dipersiapkan yang saya kurang paham bagaimana pemilihan katanya, tapi dengan menilai apa adanya itu saya rasa bagus ya. Kemudian tapi ada juga yang tetap melakukan persiapan kurang lebih mengenai fasilitas, lebih banyak di teknologi untuk mendukung kegiatan asesmen nasional. Selanjutnya, meski ada sebagian yang menilai negatif, namun mayoritas responden tidak merasa khawatir sama sekali dengan pelaksanaan program asesmen nasional. Dan ini juga bagus juga, karena otomatis ketika kita tidak khawatir, kita jadi lebih persiapannya jadi lebih tidak grogi, tidak perlu buat-buat, dan akan terlihat seperti apa adanya. Jadi dengan dasar seperti itu, nanti kebijakannya akan lebih bisa menyesuaikan. Kemudian selanjutnya, mengenai keyakinan terhadap program asesmen nasional, sebagian besar responden yakin bahwa asesmen nasional ini tuh mampu mengukur kualitas pendidikan Indonesia. Jadi bisa terlihat dari warna hijau, tapi meskipun begitu ada juga yang belum yakin, yaitu sekitar 24,4%. Selanjutnya, kami mencoba mencari tahu, melakukan tabulasi silang berdasarkan wilayah, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Jadi sebagian besar memang yang warna hijau dari seluruh wilayah ini yakin ya, tapi yang lebih yakin, paling yakin itu adalah dari wilayah Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur yakin bahwa program asesmen nasional ini dapat mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, secara umum program asesmen nasional dirasa memadai untuk mengukur kualitas pendidikan nasional. Kita tahu bahwa untuk mengukur asesmen nasional ini terdapat 3 penilaian, yaitu melalui kemampuan literasi numerasi siswa, karakter siswa, dan kemudian lingkungan belajar di sekolah. Ini secara keseluruhan yang berwarna biru itu mengatakan bahwa memadai. Akan tetapi, ini yang bisa menjadi catatan kita bersama, untuk kemampuan literasi dan numerasi siswa lebih sulit diukur dengan asesmen nasional. Jadi dilihat yang warna merah di sebelah kanan bawah, yaitu 29,9, itu nilainya paling tinggi di antara lingkungan belajar dan juga karakter siswa. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut kenapa demikian. Kita next dulu ke slide selanjutnya. Kemudian kita juga melakukan tabulasi silang berdasarkan pembagian wilayah, supaya kita mengetahui ketika indikator ini di tabulasi silang berdasarkan wilayah mana yang meragukan gitu. Yang pertama adalah responden di wilayah Indonesia Barat, ini paling meragukan kemampuan program asesmen nasional dalam mengukur kualitas pendidikan nasional melalui indikator literasi dan numerasi. Dibandingkan dengan angka-angka di wilayah Indonesia Tengah dan juga wilayah Indonesia Timur, angka di wilayah Indonesia bagian Barat ini cukup besar. Nah, ini kami bisa mengatakan demikian, atau di balik itu bisa saja karena di wilayah Indonesia bagian Barat ini sudah terbiasa dengan penilaian angka, jadi mereka meragukan kemampuan program asesmen nasional dapat mengukur kualitas, karena sekarang ini kan bukan hanya soal angka yang dinilai ya Bapak dan Ibu, tapi 3 hal yang tadi saya sebutkan di awal. Kemudian selanjutnya, kembali lagi ke indikator
yang kedua, yaitu mengenai karakter siswa. Responden di wilayah Indonesia bagian Barat juga meragukan kemampuan program asesmen nasional dalam mengukur kualitas pendidikan melalui indikator karakter siswa. Ini Indonesia bagian Barat terlihat 25,9%. Kemudian selanjutnya, untuk yang indikator lingkungan belajar, responden di wilayah Indonesia Timur meragukan kemampuan program asesmen nasional dalam mengukur kualitas pendidikan nasional melalui indikator lingkungan belajar, yaitu di angka 30,8. Ini juga paling besar di antara yang lainnya. Kemudian selanjutnya, namun itu semua dirasa cukup puas, atau mungkin ini mayoritas ya, sebagian besar responden puas dengan kinerja Kemendikbudristek saat ini. Selanjutnya, harapan yang diinginkan atau responden inginkan yaitu program asesmen nasional dan program Merdeka Belajar dinilai sebagai program yang memberikan manfaat lebih besar bagi pendidikan nasional. Angkanya beda-beda tipis, tapi dua hal ini dirasa paling memberikan manfaat yang besar untuk perubahan pendidikan di Indonesia. Kemudian selanjutnya, nah ini saya simpulkan dari yang 3 hal di awal saya sampaikan mengenai awareness, satisfaction, kepuasan, kemudian desire atau harapan. Yang pertama mengenai awareness. Jadi mayoritas responden ini sudah mengetahui program asesmen nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Informasi tersebut umumnya mereka peroleh dari Dinas Pendidikan paling besar, kemudian yang kedua adalah media sosial, disusul rekan guru, kemudian kepala sekolah. Responden juga sudah memahami tujuan pelaksanaannya, sudah tahu betul, paham betul bahwa mengukur kompetensi siswa itu berdasarkan 3 hal, yaitu literasi numerasi, karakter siswa, dan juga lingkungan sekolah. Kemudian slide selanjutnya, mengenai kepuasan, secara umum program asesmen nasional juga dinilai sudah memadai untuk mengukur kualitas pendidikan, tetapi sebagai catatan bahwa jika dibandingkan dengan indikator lainnya, kemampuan literasi dan numerasi siswa ini lebih sulit. Kami bisa simpulkan atau kami bisa katakan karena disebutkan kurang memadai dalam mengukur kualitas. Tapi nanti ini kita bisa sambil berdiskusi. Kenapa ya literasi dan numerasi siswa dirasa lebih sulit diukur dengan asesmen nasional. Dan yang kedua, responden di wilayah Indonesia bagian Barat ini cukup mempertanyakan atau meragukan kemampuan program asesmen nasional dalam mengukur kualitas pendidikan nasional melalui indikator literasi dan numerasi. Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian timur, itu meragukan kemampuan program asesmen nasional dalam mengukur kualitas pendidikan nasional melalui indikator lingkungan belajar. Ini 2 hal ini menarik. Yang barat ragu soal literasi dan numerasi, yang timur ragu soal lingkungan belajar. Jadi nanti setelah ini diskusinya saya rasa akan menarik. Nanti kita kulik kenapa kira-kira Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan Guru dari wilayah barat dan timur dalam tanda kutip meragukan asesmen nasional dapat mengukur hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir mengenai harapan bahwa kinerja Kemendikbudristek di bawah Pak Nadiem, Mas Nadiem ya, beliau Mas Menteri ini dinilai positif oleh mayoritas responden dan mereka umumnya puas dengan program-program kerja yang dilakukan selama ini. Menurut mayoritas responden, program asesmen nasional dan juga program Merdeka Belajar dinilai sebagai program yang memberikan manfaat lebih besar bagi pendidikan nasional. Ini adalah slide terakhir dari saya. Setelah ini saya akan melanjutkan kepada Mbak Nila atau akan dibuka sesi diskusi dulu. Monggo Mbak Denti. Bagaimana? Baik, selanjutnya Mbak Nia dulu untuk memaparkan. Mbak Nila, Mbak. Mbak Nila. Baik, Ya. Mbak Nila. Silakan Mbak Nila. Baik, terima kasih Mbak Denti. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Bu. Datanya dari Mbak Denti ya? Saya tidak share. Baik, Bapak Ibu sekalian, sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Arum tadi,
kami telah melakukan jajak pendapat melalui telepon kepada sekolah dan guru untuk memotret bagaimana transformasi sekolah melalui dana BOS. Bagaimana reformasi dana BOS ini ditanggapi oleh responden, khususnya kepala sekolah dan guru. Mengenai metodologi penelitiannya, sama persis dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Arum. Baik, next. Ya. Jadi kita melihat persepsi, kemudian melihat kepuasan dan ekspektasinya. Ya. Kita akan melihat bagaimana tanggapan atau respon dari responden kita mengenai transfer dana BOS. Fleksibilitas penggunaannya seperti apa? Lalu mengenai dana BOS afirmasi, dana BOS kinerja, dana BOS majemuk, dan evaluasi kinerja dari Kemendikbudristek. Next. Selanjutnya. Ya, yang membedakan tadi dengan jejak pendapat yang dilakukan oleh Mbak Arum, responden untuk memotret bagaimana tanggapan terhadap reformasi dana BOS, ada 503 responden yang kami jaring di sini. Sama di 34 provinsi di Indonesia, usianya 25 tahun sampai 69 tahun. Lanjut. Sebarannya agak berbeda sedikit ya. Kalau untuk yang sampel ini, di Pulau Jawa ada 46%, sisanya di luar Jawa. Lanjut. Responden laki-laki lebih banyak, 62,4% dibandingkan perempuan. Kemudian dari sisi generasi atau usia, ada paling banyak itu berusia 41 sampai 55 tahun atau kita sebutnya sebagai Gen X. Dan sebagian lainnya adalah di usia lebih dari 56 tahun. Oke, lanjut. Dari sisi latar belakang pendidikan, karena kepala sekolah dan guru, mereka berpendidikan tinggi, yaitu sarjana dan pasca sarjana. Kemudian ini kami lakukan pembagian wilayah menjadi 3 untuk memudahkan analisis, yaitu wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Lanjut. Nah, hasil penelitiannya seperti apa? Ya, pertama kita akan bicara mengenai transfer dana BOS. Bapak Ibu, umumnya responden sudah mengetahui bahwa dana BOS saat ini sudah langsung ditransfer ke rekening sekolah. Tapi setelah kita telisik lebih jauh, mereka yang mengatakan sudah tahu, itu ternyata yang tepat jawabannya hanya 13%, ya, bahwa dana BOS ditransfer mulai Februari. Selebihnya ada yang sebelum Februari 2020, ada yang setelah Februari 2020. Tapi ada juga nih yang tidak tahu nih ya. Baik. Kemudian mengenai ketepatan waktu. Penyaluran dana BOS umumnya sudah dinilai tepat waktu, yaitu oleh ya kira-kira 60% responden. Sisanya masih terlambat Bapak Ibu. 40% menyatakan demikian. Kalau dilihat dari pembagian wilayah, ternyata di semua wilayah mengalami keterlambatan. Dan paling banyak itu ada di Indonesia bagian tengah. Ya, terlambat. Ada yang terlambat 1 sampai 4 minggu, ada juga yang terlambat lebih dari 4 minggu. Nah, sebenarnya mengenai pencairan dana BOS itu seperti apa sih? Apakah ada kendala atau tidak? Ya. Nah, menurut pengakuan responden, ada kendala Bapak Ibu. Ya, memang ini hanya disebutkan oleh 32% ya, sekian ya. Maaf ini grafisnya tidak fokus, jadi kurang kelihatan ya. Jadi, tapi sebagian besar mengatakan tidak ada kendala. Ya, nah,
mereka yang mengatakan ada kendala tuh sebenarnya kendalanya di mana sih? Ya, nah, ternyata dari 164 responden yang menyatakan ada kendala itu sebagian besar kendalanya ada di pembuatan laporan. Jadi kalau maaf kalau misalnya saya salah mau dikoreksi, kalau tidak salah ya ada 3 kali pelaporan ya, 3 atau 2 kali ya. Nah itu untuk mengajukan kembali kan mesti ada pelaporan. Nah itu di apa namanya dinilai oleh responden ini cukup memberatkan, ini cukup menjadi masalah. Itu setelah melaporkan kemudian mengajukan. Kami juga mencoba wawancara langsung pada guru di daerah Jabodetabek sini ya. Sebenarnya sekolah Anda mengambil dana bos atau tidak? Oh tidak, kami tidak mengambil karena apa namanya tidak mau dipusingkan dengan pembuatan laporan yang terlalu rigid. Demikian. Kemudian lanjut. Tetapi meskipun ada keluhan, mereka menyatakan tidak ada pemotongan. 100% tidak ada pemotongan. Lanjut. Ya. Bagaimanapun, mayoritas responden menilai bahwa kebijakan penyaluran dana bos langsung ke rekening sekolah itu lebih memudahkan, sangat memudahkan pihak sekolah. Lanjut. Nah, ini sekarang mengenai alokasi dana bos. Ya. Lanjut. Bagaimana apakah sosialisasi tentang penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sudah cukup jelas? Responden kami menyatakan sudah cukup jelas. Bahkan ada yang mengatakan sangat jelas. Jadi sosialisasi itu ternyata memang sudah sampai kepada responden dengan baik. Memang ada sebagian ini yang belum mendapatkan sosialisasi tapi jumlahnya sangat sedikit. Next. Kebutuhan alat tulis dan alat olahraga ternyata paling banyak menyerap dana BOS. Demikian. Jadi ada tiga hal. Jadi apa namanya? Responden di sini kita minta untuk menjawab maksimal tiga jawaban. Jadi otomatis ini jumlahnya lebih dari 100% Bapak Ibu karena satu orang menjawab 3. Ya, ada belanja alat tulis disebutkan, pemeliharaan sekolah, kemudian ada juga belanja pegawai untuk guru honorer khususnya. Ini 3 hal ini paling banyak disebut oleh responden. Lanjut. Ini mengenai anggaran untuk guru honorer ini bervariasi. Kita lihat di sini paling banyak 25%-nya itu mereka mengalokasikan 11-20%. Sisanya ada yang 15,9% itu di 0-10%. Sedikit. Lanjut. Mengenai fleksibilitas dana BOS, seperti apa kita lihat bagaimana tanggapan responden. Sebagai responden yang ternyata masih membutuhkan persetujuan dari dinas terkait untuk membelanjakan dana BOS. Pastinya monggo nanti Bapak Ibu menjelaskan sebenarnya idealnya seperti apa sih? Apakah aturannya seperti apa? Apakah memang masih diperlukan persetujuan atau sebenarnya tidak? Gitu. Nah ini muncul jawaban seperti ini sebenarnya bagaimana? Jadi mereka ternyata ada 25% yang membutuhkan persetujuan, masih membutuhkan persetujuan dari Dinas Pendidikan, dari Pemda. Lanjut. Ya. Kita coba melihat berdasarkan pembagian wilayah. Bagaimana di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur melihat proses pencairan dana BOS ya, apakah membutuhkan persetujuan dari pihak terkait atau tidak. Ternyata memang sebagian besar tidak butuh persetujuan, tetapi jika kita lihat ini grafis yang merah, di Indonesia bagian tengah itu yang butuh itu lebih banyak. Baik, oke. Lanjut. Ya.
Bapak Ibu, meskipun responden menyatakan bahwa mereka membutuhkan persetujuan dari dinas terkait, tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mencairkan dana BOS. Jadi mereka mengaku tidak memberikan apapun. Lanjut. Sosialisasi terkait SIPLAH. Nah, ini kita bicara soal bagaimana Kemendikbudristek mencoba membantu memudahkan sekolah untuk membelanjakan dana BOS. Ini salah satunya mengenai melalui SIPLAH, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah ya Bapak Ibu ya. Dan informasi tentang ini sudah diketahui oleh responden, artinya sosialisasinya sudah cukup baik, tetapi mayoritas mereka memang tidak membelanjakan semua dana BOS menggunakan aplikasi tersebut, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita lihat angka di 70,2%. Halo, mohon maaf Ibu Nila. Iya. Bisa suaranya diperbesar sedikit? Diperbesar apakah lagi, Bu? Sudah besar atau sudah lebih jelas? Diperbesar sedikit lagi. Saya mesti gimana? Halo? Ya, nah itu lebih baik, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nila. Ya. Ya, ini mengenai dana SIPLAH. Tadi saya ulang sedikit. Meskipun mereka mayoritas sudah mengetahui tentang aplikasi SIPLAH, tetapi ternyata tidak semua membelanjakan kebutuhan sekolah, operasional sekolah dari SIPLAH. Jadi hanya sebagian saja. Jadi 70% itu hanya sebagian kebutuhannya dibelanjakan di SIPLAH. Hanya 21% yang membelanjakan semua kebutuhannya di SIPLAH. Nah, ini masih ada juga yang tidak menggunakan SIPLAH, 4,6%. Kita lihat kendalanya seperti apa. Lanjut, ya. Mayoritas responden menilai bahwa SIPLAH atau mereka dimudahkan oleh aplikasi SIPLAH. Ya, tetapi tetap ada yang merasa masih kesulitan. Masih kesulitan. Apa saja? Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa banyak hal yang mendukung atau banyak hal yang mempengaruhi terjadinya proses transaksi jual beli online ya. Nah, ternyata ini 7% ini mereka mengaku ada kendala di pengiriman barang. Mungkin waktunya lama, tidak sesuai seperti yang mereka harapkan. Harganya mungkin lebih mahal. Ya kan? Terus mereka juga merasa barangnya tidak lengkap. Di SIPLAH ini tenannya mungkin sedikit, tidak lengkap. Ada juga yang menyatakan, belum terbiasa. Lebih suka belanja yang manual. Gitu. Baik, lanjut. Ya, bagaimanapun juga ya, responden setuju dengan kebijakan yang mewajibkan sekolah untuk membelanjakan dana BOS di aplikasi SIPLAH. Jadi umumnya nggak masalah sih, oke-oke saja. Lanjut. Mengenai dana BOS reguler, dana BOS afirmasi, dana BOS kinerja, dan dana BOS majemuk. Mayoritas responden menyatakan bahwa dana BOS itu ternyata tidak mampu mencukupi 100% kebutuhan operasional sekolah. 100% tidak bisa. Itu mereka yang menyatakan demikian. Yang mencukupi 100% itu hanya 23 sekian persen. Sementara yang merasa belum tercukupi 100% ada 58% responden. 60% kira-kira Bapak Ibu ya. Baik, lanjut. Nah, kira-kira berapa banyak sih dana BOS bisa mencukupi kebutuhan operasional sekolah? Nah, ini menurut pengakuan mereka ya hanya 65-82%, 80%, ya itu diakui oleh 27,3%. Ada juga yang menyatakan ya cukuplah 85% sampai 100% kebutuhan operasional sekolah bisa ditutup dari dana BOS. Itu diakui oleh 31 responden. Lanjut.
Nah, ini kita lihat mayoritas responden menyatakan bahwa program dana BOS itu belum mencukupi seluruh kebutuhan operasional sekolah, terutama untuk mereka yang berada di wilayah Indonesia Tengah. Ya, ada 65% Bapak Ibu yang mengaku tidak, ya belum mencukupi lah kalau untuk 100%. Lanjut. Dari tadi yang merasa tidak tercukupi 58,1%-nya, apa yang sudah mereka lakukan untuk menutup kekurangan anggaran tersebut? Ternyata Bapak Ibu yang sangat disayangkan ya, sekolah-sekolah tidak memiliki program tertentu, tidak memiliki satu upaya yang mungkin ya, saya nggak tahu boleh atau tidak, sekolah mau mempunyai unit usaha untuk menutup kekurangan itu. Jadi yang mereka lakukan selama ini ya meminta sumbangan sukarela dari orang tua murid, dari komite sekolah, dari APBD, pos daerah, uang gedung, dan sebagainya. Lanjut. Ya. Ini kami coba hanya memotret saja apakah responden menerima dana BOS afirmasi atau dana BOS kinerja. Ya, sebagian besar tidak mendapatkan keduanya Bapak Ibu. Ya, berarti ini bisa dikatakan memang kondisinya memang sudah baik mungkin ya. Hanya sebagian saja yang menerima afirmasi karena memang butuh. Kemudian lanjut mengenai dana BOS majemuk. Sosialisasi mengenai dana BOS majemuk ternyata baru diketahui oleh 70,6%. Ya, sisanya 29 sekian tidak mengetahui, belum mengetahui tentang dana BOS majemuk itu seperti apa. Dana BOS majemuk itu ternyata yang besarannya berbeda-beda itu mereka belum tahu. Tapi bagaimanapun juga mereka setuju dengan kebijakan ini. Baik, lanjut. Ya, ini tidak berbeda pendapatnya. Mereka yang ada di barat, tengah maupun timur semuanya setuju dengan kebijakan dana BOS majemuk. Ya. Mengenai evaluasi kinerja Kemendikbudristek, responnya sangat positif. Responden puas dengan kinerja Kemendikbudristek di bawah Pak Menteri Nadiem Makarim. 90% mayoritas puas setuju. Kemudian mengenai program belajar. Program apa yang menurut responden memberikan manfaat lebih besar bagi pendidikan nasional? Ya. Ini juga responden diminta untuk menjawab atau memberikan jawaban 3. Ya, nah yang paling banyak disebutkan itu soal program Merdeka Belajar, program penyaluran dana BOS, dan kemudian program asesmen nasional. Maksudnya asesmen nasional kan masuk dalam Merdeka Belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kira-kira potretnya seperti ini. Lanjut. Ya. Lalu apa sih yang mereka harapkan untuk program dana BOS di masa yang akan datang? Ini 50% responden menginginkan pemerintah memperbesar dana BOS Bapak Ibu. Yang kedua, ya harus tepat waktu lah ya, karena memang dibutuhkan segera untuk operasional. Penggunaan dana BOS yang lebih fleksibel dan pencairan dipermudah. Begitu pula administrasinya. Demikian. Ya, kesimpulannya bahwa informasi tentang transfer dana BOS langsung ke sekolah sudah diterima, sudah diketahui oleh mayoritas responden. Hanya saja mereka masih ada yang salah, tidak tahu pasti sebenarnya kapan sih kebijakan tersebut mulai diberlakukan. Saat ini keterlambatan transfer dana BOS masih dikeluhkan sebagian responden. Dan itu terjadi di semua wilayah Indonesia ya Bapak Ibu ya. Keterlambatan ini sayangnya memang tidak terjadi hanya 1 minggu, tetapi ada juga yang lebih dari 1 bulan. Kendala terkait pencarian dana BOS juga masih dirasakan oleh sebagian responden.
keluhan terbanyak yaitu terkait dengan pembuatan laporan, penggunaan dana BOS periode sebelumnya yang dianggap rumit. Lanjut. Bagaimanapun juga, program transfer dana BOS langsung ke sekolah dinilai lebih memudahkan bagi sebagian besar responden. Sangat diuntungkan. Ya. Sosialisasi tentang penggunaan dana BOS juga sudah dipahami dengan jelas oleh responden. Selain dialokasikan untuk belanja alat tulis dan olahraga, selama ini dana BOS juga sudah digunakan untuk pemeliharaan sekolah dan belanja pegawai, khususnya untuk guru honorer. Terkait penggunaan dana BOS, ada sebagian responden yang masih membutuhkan persetujuan dari pihak terkait, seperti dari Dinas Pendidikan, Pemda, dan meskipun demikian, mereka menyatakan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan proses tersebut. Sosialisasi terkait aplikasi Siplah juga sudah diketahui, sudah dipahami oleh mayoritas responden. Meskipun demikian, masih ada sekolah yang tidak membelanjakan seluruh kebutuhannya di aplikasi ini. Mereka yang masih mengalami kendala mengeluhkan proses pengiriman barang, harga yang lebih mahal, dan pilihan barang yang terbatas. Lanjut. Dana BOS reguler yang selama ini diterima responden ternyata belum mencukupi seluruh kebutuhan operasional, Bapak Ibu. Ya, ini disampaikan oleh hampir 60% responden. Dan kondisi ini paling banyak dikeluhkan oleh mereka yang tinggal di wilayah Indonesia Tengah. Meski demikian, mereka juga meskipun kekurangan belum memiliki program khusus bagaimana cara menutup kekurangan. Ya, mungkin Kemendikbudristek yang bisa membantu ya. Kalaupun tidak bisa menambah anggaran, ya memberikan solusi bagaimana. Kemudian evaluasi terhadap Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Mbak Nadiem ini sudah dirasa positif, sudah diterima, sudah dianggap sudah memuaskan responden, khususnya dalam hal program Merdeka Belajar dan penyaluran dana BOS langsung sekolah. Dan untuk tahun-tahun mendatang, responden berharap pemerintah bisa memperbesar anggaran untuk dana BOS. Dan juga tidak ada keterlambatan lagi dan lebih fleksibel penggunaannya. Baik, next. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Litbang Kompas. Silakan Mbak Denti. Baik, terima kasih atas paparan dari Ibu Nila dan Ibu Arum. Sangat menarik bahwa kita mencatat beberapa hal yang menggembirakan. Ternyata masyarakat sangat puas dengan kinerja Kemendikbud ya Ibu ya. Untuk asesmen nasional sendiri, begitu banyak responden yang puas dengan kinerja Kemendikbud karena dianggap bermanfaat yang sangat besar untuk perubahan pendidikan nasional. Sementara dari segi aplikasi atau implementasi Siplah, ternyata masyarakat juga mendukung, banyak yang mendorong agar dana BOS itu memang seyoganya dan memang seharusnya melalui aplikasi Siplah. Banyak sekali transaksi yang sebaiknya dilakukan melalui Siplah seperti itu. Baik, untuk kesempatan selanjutnya saya akan ke Pak Dirjen. Assalamualaikum Pak Dirjen. Pak Dirjen Jumeri. Oke Mbak. Baik. Sudah on ya. Baik, saya akan bertanya nih kepada Bapak. Setelah tadi kita mendengar bersama survei tentang dari Litbang Kompas terkait dengan asesmen nasional dan juga BOS, saya ingin meminta tanggapan dari Bapak. Apa sih tanggapan atau komentar Bapak tentang hasil survei tersebut? Ya, terima kasih Mbak, hadirin dan teman-teman media yang saya hormati, Bapak Ibu narasumber. Terima kasih atas kesempatan ini dan mencermati hasil survei Litbang Kompas. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih atas survei ini, dan dari hasil survei ini tentang dana BOS dan asesmen nasional
menggambarkan tingkat pemahaman, penerimaan, dan apresiasi masyarakat terhadap inovasi atau reformasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Dalam hal ini terkait dengan dana BOS dan asesmen nasional. Gitu. Nah, kami Direktorat Jenderal PAUD Didasmen juga melakukan monitoring dana BOS baik secara online melalui aplikasi BOS Alur, dan offline melalui pemantauan langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, Dijen PAUD Didasmen berkolaborasi dengan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen (BESKAP) melakukan asesmen dana BOS dengan fokus melihat pola pemanfaatan dana BOS di masa pandemi. Kami juga mengapresiasi tadi asesmen nasional juga diapresiasi oleh masyarakat, yang ini merupakan inovasi yang penting dari Kemendikbudristek untuk bisa kami mendeteksi kemampuan minimal dari anak-anak kita dalam bidang literasi, numerasi, karakternya, dan survei lingkungan belajarnya. Kami juga sekaligus bisa melihat kekurangan-kekurangan di dalam penyaluran dana BOS ini, seperti yang tadi disebutkan, masih ada keterlambatan dari beberapa daerah yang menerima BOS, kemudian juga keluhan terhadap pembuatan laporan. Nah, padahal pembuatan laporan ini bagian dari akuntabilitas. Nah, saya kira satuan-satuan pendidikan juga perlu kita dorong untuk bisa terbiasa dengan membuat laporan yang tepat waktu. Itulah bagian dari pengendalian kami. Begitu. Kemudian juga tadi dikeluhkan tentang siplah yang mahal, kemudian pengiriman yang sulit dan sebagainya. Saya kira dengan makin berkembangnya banyaknya merkan yang bergabung di siplah, nanti siplah barang-barang yang dibelanja oleh sekolah lewat siplah akan semakin baik. Saya kira itu tanggapan saya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Jumeri. Yang kedua, Pak, pertanyaan saya mungkin ada rencana atau terobosan terbaru dari Kemendikbudristek terkait dengan dana BOS dan asesmen nasional tadi, Pak? Ya, kami sudah melakukan banyak transformasi. Dana BOS yang sudah kami lakukan adalah yang pertama, transfer langsung ke sekolah, ke rekening sekolah. Ini ikhtiar kita untuk mempercepat agar dana tidak lama sampai di sekolah. Meskipun tadi masih ada keluhan untuk keterlambatan begitu. Kemudian juga adanya relaksasi penggunaan dana BOS. Saat ini dana BOS tidak lagi disekat-sekat dengan persentase yang ketat seperti zaman dulu. Sudah lebih fleksibel dan kepala sekolah diberi kesempatan dan kemerdekaan untuk bisa membelanjakan sesuai dengan kebutuhan real yang tercantum dalam RKAS-nya atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Kemudian kami juga melakukan inovasi dengan indeks majemuk. Indeks majemuk ini adalah pemberian nilai BOS setiap peserta didik yang bergantung pada indeks kemahalan konstruksi di sebuah kabupaten kota. Sekarang ini dari Sabang sampai Merauke indeksnya tidak sama. Daerah-daerah yang biasa membeli barang dengan harga mahal diberi indeks yang lebih tinggi. Nah, ini kemudian kami juga tahun depan sudah melakukan standarisasi rekening. Harapan kami dengan standarisasi rekening yang angka depannya dimulai dari NISN sekolah, NPSN-nya, kemudian baru diikuti nomor rekeningnya, itu akan memberi kepastian bahwa rekening itu khusus untuk penyaluran BOS. Tadi beberapa daerah yang terlambat kemungkinan adalah karena rekeningnya tidak valid lagi. Jadi kami masih menerima retur atau pengembalian dari bank atas transfer yang kami lakukan. Dan ini karena beberapa rekening satuan pendidikan kita tidak akurat. Nah, ke depan itu dibuat lebih akurat. Nah, kemudian terobosan ke depan, kami menggunakan satu aplikasi pengelolaan dana BOS, yaitu menggunakan ARKAS, aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Nah, aplikasi ini merupakan sinergi antara aplikasi yang digunakan diterapkan di Kemendagri, yaitu SIPD, dengan aplikasi kita, dan yang aplikasi Kemendikbud yang kita gunakan, dan ini akan mempermudah satuan-satuan pendidikan
tidak harus melaporkan pada dua aplikasi, dan ini tentu akan lebih sederhana, mempercepat kawan-kawan di sekolah untuk bisa melakukan pelaporan dengan lebih tepat begitu. Nah, kemudian terkait dengan asesmen nasional, nah Kemendikbudristek tentu saat ini menganalisis, sedang mengumpulkan hasil asesmen nasional, kemudian nanti menerjemahkan hasil asesmen nasional tersebut untuk langkah lebih lanjut. Demikian, Pak. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya dari Pak Jumeri. Ternyata sudah banyak juga ya Pak ya terobosan yang menjawab situasi dan kondisi perkembangan dari implementasi berbagai kebijakan Kemendikbud seperti dana BOS dan asesmen nasional. Tentunya kita semua berharap mudah-mudahan terobosan-terobosan itu akan semakin berkembang dan lebih baik lagi dalam melayani pendidikan nasional. Baik, untuk selanjutnya kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Pendidikan Buleleng, Bapak Made Astika. Halo Pak Made. Halo. Baik. Halo Pak. Selamat sore Pak Dirjen. Selamat sore Pak Made. Selamat sore, masih semangat ya Pak ya? Tetap semangat. Alhamdulillah. Baik. Untuk Pak Made nih Pak, saya ingin bertanya bagaimana sih Dinas Pendidikan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS reguler? Baik, terima kasih Bu Moderator, rekan-rekan peneliti dari media Kompas ya. Terima kasih sudah memberikan cerminan penyelenggaraan dana BOS dan juga terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional. Kita berbicara masalah pelaksanaan BOS. Perlu diketahui bahwa untuk di Kabupaten Buleleng ya itu dari mulai perencanaan penyusunan RKAS ya sudah kita lakukan pengawasan, pembimbingan, dan bagaimana cara menyusun RKAS yang baik dan benar ya. Untuk Buleleng ini ada aplikasi, kebetulan ada rekan guru yang memiliki kemampuan IT yang bagus ya, itu untuk bersama-sama menggunakan aplikasi tersebut dalam penyusunan RKAS. Kemudian dari segi pengawasannya dan pengelolaan dana BOS di reguler di sekolah itu, kita hampir secara rutin bersama staf kami ya di bagian peserta didik yang kami berikan tugas untuk menyelenggarakan dana BOS untuk melakukan setiap 3 bulannya, setiap satu triwulan itu menyelenggarakan namanya rekonsiliasi. Jadi rekon atas pemanfaatan dari dana BOS itu sendiri berdasarkan RKS yang telah disepakati. Dan untuk diketahui juga bahwa RKS yang disusun oleh satuan pendidikan bersama stakeholder, yaitu dengan bendahara dan komite yang ada di sekolah, itu wajib disahkan ya oleh kepala dinas. Untuk itu apapun yang tertuang di dalam RKAS, ketika besok ada perubahan-perubahan, maka tetap dilakukan penyesuaian, dan itu dijadwalkan setiap 3 bulan untuk penyesuaian anggaran itu dalam rangka evaluasi daripada penyusunan RKAS sendiri. Jadi seperti itu yang kita lakukan terkait dengan pengawasan dan pengelolaan. Tapi kalau tadi kita melihat dari hasil survei itu harusnya terdapat persetujuan ya. Memang mungkin dari wilayah tengah khususnya kami ya menyampaikan beberapa hal seperti ini. Itu dari beberapa tahun sebelumnya itu dana BOS cair di bulan Februari. Di sekitar tanggal 6, tanggal 8, dan sebagainya, sehingga untuk membayar listrik, air, telepon di bulan Januari itu dibutuhkan pembiayaan yang harus ditalangi oleh sekolah. Nah, kalau kita ilustrasikan juga dengan kebijakan ke depan yang di tahun 2022, itu ada fenomena yang barangkali yang telah terngiang mungkin,
di masing-masing kepala sekolah bahwa itu tidak boleh ada silpa. Ya, ketika ada silpa artinya tidak optimal pemanfaatan dana bosnya, maka operasional sekolah di tahun berikutnya di tahun 2022 itu dikurangi dengan silpa. Nah, ini kan juga membutuhkan perhatian kita bersama. Saya pikir itu. Kemudian gunanya silpa inilah yang barangkali dimaksud tadi mendapatkan persetujuan dari dinas, karena berdasarkan evaluasi dari audit eksternal yang dilakukan oleh baik itu BPK, sepanjang silpa itu belum menjadi pengakuan dari audit, maka dana silpa itu belum boleh digunakan. Berbeda lagi dengan yang itu, karena dana BOS ini kan dicatatkan di dalam APBD, maka harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di pemerintah daerah seperti itu. Nah, ini yang dapat persetujuan, karena ini sifatnya adalah operasional, listrik, air, telepon, maka beberapa sekolah meminta persetujuan untuk penggunaan, dan tadi sudah disebutkan tidak ada pembiayaan apapun yang dilakukan, hanya untuk silakan dipergunakan sepanjang itu digunakan untuk membayar listrik, air, dan telepon. Saya pikir itu yang dapat kami lakukan, sehingga setiap triwulan itu serapan dana BOS itu menjadi lebih optimal. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Bapak mengenai dana BOS Majemuk ini yang sudah disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi atau IKK dan Indeks Peserta Didik atau IPD di tiap wilayah kabupaten dan kota? Baik, terima kasih. Terkait dengan adanya perbedaan biaya operasional yang diluncurkan kepada satuan pendidikan di beberapa daerah, bahkan mungkin di antar kabupaten itu yang berbeda sesuai dengan IKK dan IPD, itu kami sependapat. Kenapa? Jadi untuk diketahui Pak Dirjen bahwa rekan-rekan semua yang hadir di forum ini, bahwa wilayah Buleleng itu istilahnya, kalau istilah Bali ya, kami sampaikan bahwa istilahnya nyegara gunung ya. Nyegara gunung artinya segara ada di dataran pantai sedikit, tapi lebih banyak di daerah pegunungan. Nah, ini IKK kita di Buleleng kan 1. Kemudian IPD-nya juga disesuaikan, sehingga indeks kemahalan itu menyesuaikan dengan operasional, sangat sependapat kami. Karena sekolah kami ada di wilayah lebih banyak di daerah pegunungan ya. Dan untuk diketahui bahwa Buleleng juga sepertiga Bali ya, sangat luas dan membentang, hampir memiliki sekolah SD 467 sekolah negeri dan 55 sekolah SMP negeri, termasuk beberapa PAUD yang hampir 30 PAUD negeri, dan seluruhnya kurang lebih mencapai angka 700 satuan pendidikan dari penjenjang PAUD, SD maupun SMP, termasuk PKBM yang ada di kita. Seperti itu. Jadi ini cukup menggembirakan bagi kami, karena IKK kami juga nilainya 1, sehingga dana BOS yang kami terima diterima oleh satuan pendidikan cukup banyak membantu, khususnya dalam peningkatan kompetensi mereka juga. Dan paling banyak Pak Dirjen untuk Buleleng ya, lebih banyak dengan adanya relaksasi pemanfaatan dana BOS dari besaran dana BOS yang diterima, itu cukup membantu daerah kami khususnya dalam membayar tenaga honorer. Kami Buleleng itu banyak sekali kekurangan tenaga guru, dan untuk diketahui mungkin tahun ini kita Buleleng itu 2.552 formasi P3K yang harus, jadi sekian itu, dan dibantu dari APBD kurang lebih 1.880 orang guru kontrak yang tersebar dari PAUD, SD dan SMP, itu memiliki pembayaran dari APBD, sisanya digunakan dari dana BOS. Demikian Pak Dirjen dan Pak Moderator. Baik, terima kasih. Dari penjelasan Bapak, kita semakin yakin ya Pak ya, begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh sekolah dari penggunaan dana BOS ini, termasuk dana BOS Majemuk. Kemudian di segmen terakhir ini kita akan
berbincang dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 56 Maluku Tengah, yaitu Bapak Anwar Papalia. Ya, siap. Baik. Ya. Yang ingin saya tanyakan nih Pak Anwar, bagaimana pendapat Bapak mengenai kebijakan transfer langsung dana BOS dari maksud saya ke rekening sekolah serta fleksibilitas penggunaan dana BOS? Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Dirjen. Kami sangat berterima kasih kepada Mas Menteri yang cukup berani di era beliau, bahwa kami merasakan bahwa begitu besar manfaatnya dalam penyaluran dana BOS. Ya. Kalau tadi ada pendapat yang menyatakan bahwa ada keterlambatan, saya kira itu kan dia bergelombang ya. Ya, ada bergelombang, ada sekolah yang memang terlambat, ada gelombang 1, 2, misalnya tahap pertama 1, 2, dan 3. Jadi tergantung dari bagaimana sekolah itu mempersiapkan diri untuk memberikan laporan, ya laporan. Kemudian rekeningnya itu valid, ya. Kalau itu semua disiapkan oleh sekolah dengan baik, maka tidak terlambat, ya, seperti itu. Jadi kebijakan yang diambil oleh Pak Dirjen dan Kementerian Pendidikan ini sudah cukup baik sekali dan sangat meringankan sekolah dalam memanfaatkan dana BOS sesuai dengan kebutuhan yang kami lakukan. Jadi sangat baik. Baik. Kemudian bagaimana sih Pak cara sekolah Bapak untuk menjaga agar penggunaan dana BOS tetap akuntabel dan transparan? Ya, bagi kami sebagai kepala sekolah dan tim BOS di tingkat sekolah, itu awalnya kita sama-sama menyusun program yang kita menyusun namanya RKAS. Ya. Jadi sebelum dana BOS itu dicairkan, maka sekolah kita akan rapat tim, menyusun program dan bagaimana kita memanfaatkan dana BOS yang ada sesuai dengan program yang kita lakukan di sekolah. Nah, ini pertama ya, yang kita lakukan. Sehingga langkah pertama adalah kita buat perencanaan yang matang, yaitu penyusunan RKAS. Kemudian penyusunan RKAS itu kita ajukan ke dinas provinsi untuk diperiksa. Ya. Diperiksa kalau memang ada item-item yang kurang tepat, salah rekening, salah nomor rekeningnya, itu dikembalikan sekolah lagi untuk diperbaiki sampai itu selesai. Ya. Kemudian kalau itu langkah-langkah yang kami lakukan di sekolah, pertama adalah penyusunan RKAS-nya diajukan, kemudian seperti itu. Kemudian kalau sudah disiapkan, ya kami lakukan sesuai dengan kita mempelajari juknis yang dikeluarkan oleh kementerian, kita pelajari satu persatu mana yang bisa kita gunakan dan mana yang tidak bisa gunakan. Ya, kami bersyukur bahwa sekarang diberikan kemerdekaan kepada sekolah untuk pemanfaatannya tidak tergantung kepada presentasi. Ya, kita tergantung kepada program yang prioritas di sekolah, mana yang kita utamakan dalam rangka mencapai kualitas pembelajaran kita di sekolah yang baik. Itu. Menarik sekali nih Pak penjelasan dari Bapak terkait dengan cerita-cerita seru yang Bapak dan kawan-kawan alami dalam pemanfaatan dana BOS, khususnya dana BOS yang kebijakan dana BOS terbaru ini. Baik, sahabat Dikbud, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan simak dulu video jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.
Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK atau MA. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kembali lagi bersama saya dalam SNB ke-18 dengan tema transformasi sekolah melalui dana BOS dan asesmen nasional. Selanjutnya saya akan bertanya ke Pak Dirjen Prodikdasmen, Bapak Jumeri, apa tindak lanjut dari penerapan asesmen nasional nih Pak yang untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tahun ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi asesmen nasional tahun ini adalah penyelenggaraan yang pertama. Kita saat ini mengukur, mendeteksi baseline-nya atau angka dasar yang kita capai. Berapa literasi dan numerasinya. Selama ini kita belum pernah melakukan pengukuran secara rutin begitu. Nah, tahun depan juga diukur, tahun depannya diukur lagi. Nah, nanti akan bisa kita lihat progres yang diperoleh dari tahun ke tahun. Nah, kepada satuan-satuan pendidikan, mari kita gunakan hasil asesmen nasional tahun pertama ini untuk memperbaiki pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Jadi kalau literasinya dan numerasinya masih rendah, mari kita lakukan perubahan transformasi dalam pembelajaran dengan paradigma baru agar tahun depan nilai asesmen nasional dari anak-anak kita meningkat. AKM-nya, literasi dan numerasinya meningkat. Kita perbaiki pembelajarannya. Kemudian kalau ada nilai-nilai karakter yang masih rendah, ayo kita backup, kita permak anak ini, kita perbaiki pembelajaran untuk mengarah pada karakternya. Apabila masih ditemukan lingkungan belajar yang tidak nyaman, banyak perundungan di sekolah kita, baik oleh gurunya maupun oleh peserta didik, banyak kekerasan di sekolah kita, banyak guru-guru kita yang masih belum memberi pembelajaran dengan baik. Ditanya muridnya malah marah dan sebagainya. Ayo kita perbaiki. Agar dari tahun ke tahun nilai asesmen nasional dari sekolah kita terus mengalami peningkatan. Nah, inilah tugas kita bersama. Mari kita jadikan hasil asesmen nasional
sebagai dasar untuk perencanaan dalam memperbaiki pembelajaran di satuan pendidikan yang kita kelola. Demikian, Mbak. Nah, kalau tadi kan pesan-pesan untuk kepala sekolah dan guru-guru ya, Pak ya. Kalau untuk kepala dinasnya, Pak, gimana, Pak? Ini kebetulan ada Pak Made dari Kepala Dinas Buleleng. Saya tadi menghargai upaya Buleleng di distrik Buleleng untuk setiap 3 bulan melakukan semacam langkah untuk memperbarui RKASNA. Saya berharap kepala dinas yang pertama membimbing kepala sekolah agar bisa membelanjakan dan mempertanggungjawabkan uang BOS dengan sebaik-baiknya. Agar tata kelolanya makin baik, makin transparan, makin akuntabel. Yang kedua, mohon dibantu agar sekolah bisa mentaati juknis yang kami keluarkan. Jadi tentu karena ini uangnya Kemendikbudristek, kita menggunakan juknis dari pemerintah pusat. Kalau ada aturan-aturan daerah, mohon yang dipakai misalnya aturan kami, karena ini uang dari pusat gitu. Kemudian juga mohon diberi kemudahan kepada kepala sekolah agar bisa melakukan perubahan RKAS setiap 3 bulan tadi. Karena boleh jadi RKAS yang disusun oleh teman-teman kepala sekolah itu kan periodenya dari Juli sampai Juni tahun depan atau lintas tahun begitu. Sedangkan seringkali pendanaan BOS yang kami salurkan itu berbasis tahun anggaran. Sehingga kira-kira di bulan Januari kalau ada perubahan nilai BOS yang diterima, tentu RKAS-nya harus dirubah. Nah, untuk itu mohon Bapak Ibu Kepala Dinas memberi kemudahan kepada kepala sekolah untuk melakukan perubahan RKAS. Juga memberi sedikit keleluasaan kepada kepala sekolah agar mungkin bisa belanja dulu untuk mempercepat pemanfaatan dana, kemudian disusul dengan perbaikan atau perubahan RKAS-nya. Nah, ini penting juga para Bapak Ibu Kepala Sekolah, mari kita gunakan hasil asesmen nasional untuk perbaikan pembelajaran. Bapak Ibu Kepala Dinas mohon dipastikan dibimbing agar satuan-satuan pendidikan yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian dipastikan yang nilai literasi dan numerasinya dipacu rendah, dipacu untuk bisa meningkat. Yang nilai-nilai karakternya masih bermasalah, ayo kita keroyok bareng-bareng dengan bergotong royong kita perbaiki. Yang lingkungan belajarnya masih belum kondusif, belum mendukung tercapainya pembelajaran yang berkualitas bagi anak-anak kita, ayo kita perbaiki. Kita dorong guru-gurunya mengajar lebih baik, lebih sayang kepada putra-putri didiknya, kemudian juga menerapkan cara mengajar yang lebih menarik bagi anak-anak kita. Sehingga sekolah-sekolah kita menjadi sekolah yang menyenangkan. Setelah sekolahnya menyenangkan, maka siswanya akan bisa belajar dan mencapai prestasi yang tinggi. Itu, Mbak. Baik, intinya adalah gotong royong ya Pak ya, dari semua stakeholder pendidikan, mulai dari sekolah sampai satuan pendidikan, dinas pendidikan, itu bergotong royong untuk meningkatkan bagaimana agar layanan pendidikan semakin berkualitas dan baik. Baik, untuk selanjutnya saya akan ke dua Serikandi peneliti dari Litbang Kompas, Ibu Nia dan Mbak Arum. Yang ingin saya tanyakan adalah mungkin bisa diceritakan kembali, review sedikit saja terkait dengan rekomendasinya kepada Kemendikbudristek mengenai hasil survei dana BOS dan asesmen nasional. Baik, mungkin Ibu Nia terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Denti. Kalau dari saya, ini terkait dengan hasil survei kami, masih banyak yang menyatakan bahwa untuk mencairkan dana BOS itu dibutuhkan proses persetujuan dari pihak terkait. Nah, apakah memang demikian harusnya atau sebenarnya idealnya seperti apa sih, itu menjadi bahan masukan juga bagi kami, dan mungkin juga sosialisasinya ya yang harus lebih di seharusnya langsung Mbak Nia. Nila Pak saya. Mbak Dia ya. Nila. Ya. Jadi karena itu sudah rekeningnya sekolah, memang ada beberapa dinas yang masih harus memberi persetujuan. Nah, inilah yang mestinya karena ditransfer langsung ke rekening, ya kepala sekolah itu harus bisa langsung mencairkan. Panjang itu sesuai dengan RKAS begitu.
Itu Monggo saja lanjut, sih, Pak, Mbak. dari saya. Baik, selanjutnya kita ke Mbak Arum, mungkin bisa disampaikan kembali rekomendasinya. Baik, dari saya sebenarnya rekomendasinya tidak banyak ya Mbak. Bahkan mungkin belum ada karena seperti yang Pak Jumeri tadi bilang bahwa asesmen nasional kali ini kan baru pertama kali. Jadi ini akan menjadi baseline untuk selanjutnya. Dan tadi juga sudah di survei tersebut dikatakan bahwa memang tidak banyak persiapan yang dilakukan, dan saya rasa itu bagus. Jadi bukan dibuat-buat, itu kan karena nanti akan menjadi baseline. Kalau dibuat-buat rasanya jadi tidak adil ya, tidak sesungguhnya seperti itu. Namun sebagai catatan bahwa yang tadi terkait kepuasan atau yang tidak memadai terkait penilaian survei numerasi dan juga literasi, ini kan tidak puas atau kurang memadai di bagian waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ini bisa menjadi perhatian kira-kira kenapa dirasa kurang memadai, ini bisa menjadi diskusi lebih lanjut. Kemudian untuk di wilayah bagian Indonesia Timur ini mereka kurang memadai, merasa kurang puas di bagian survei lingkungan sekolah. Nah, di dua hal ini mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut karena ini terbatas surveinya hanya telepon saja ya Mbak ya. Kalau telepon saja ini kan tidak bisa menanyakan mengapanya tidak bisa lebih dalam. Jadi itu nanti juga bisa menjadi catatan bahwa untuk Indonesia bagian Barat dan bagian Timur ada sedikit isu untuk penilaian asesmen nasional. Kurang lebih demikian, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Arum. Dari Jakarta saya akan nyebrang ke Bali, nih jalan-jalan ke Bali, mau ngobrol sama Bapak Made lagi terkait dengan penyelenggaraan asesmen nasional di sekolah Bapak. Apakah ada evaluasi dari penyelenggaraan asesmen nasional tahun ini, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Terkait dengan penyelenggaraan asesmen nasional di Buleleng itu ya penyelenggaraannya dimulai daripada perpal kesiapan TIK yang ada di masing-masing satuan pendidikan, kemudian pendataan daripada peserta, kemudian rapat-rapat persiapan, dan melibatkan beberapa lembaga termasuk PKBM dalam hal penyelenggaranya. Untuk diketahui bahwa di Buleleng itu diikuti oleh 467 satuan pendidikan, dan di tingkat SMP 76 satuan pendidikan, dan PKBM kita libatkan 4. Kemudian di masing-masing peserta itu kan 30 untuk di jenjang SD yang terdapat di 467, dan berarti diikuti oleh 14.000 10 peserta didik. Kemudian di SMP 45 kali 76 sekolah itu 3.420 peserta didik, dan untuk paket B juga 45 kali 4 lembaga PKBM 180 peserta didik, dan untuk paket C di 1 lembaga jadi 45 sekolah. Nah, terkait dengan evaluasi yang kita lakukan di dalam pelaksanaan AN itu terbatas karena kami terus terang tidak ada persiapan sama sekali. Kami juga memberikan arahan kepada seluruh satuan pendidikan penyelenggara daripada asesmen nasional itu tidak perlu dipersiapkan untuk menghadapi ini kepada anak-anak peserta didik yang akan mengikuti asesmen nasional. Yang perlu dipersiapkan itu adalah dari pihak satuan pendidikan, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana. Ya, nah ini di tahun ini juga untuk beberapa satuan pendidikan yang dari 467 itu kita sedikit demi sedikit kita bantu ke satuan pendidikan, khususnya yang sekolah-sekolah kecil di dalam, maksudnya sekolah kecil yang dimaksud itu adalah mungkin agak mepet-mepet ke angka 70, 60 peserta didik di tingkat satuan pendidikan. Kita bantu dengan secara bertahap, yaitu alat-alat TIK yang ada, tentunya juga dari APBD Buleleng, dan juga bantuan dari pemerintah pusat melalui pengadaan TIK melalui dana DAK yang tersalurkan ke pemerintah Kabupaten Buleleng, seperti itu. Dan pemanfaatan Chromebook juga sangat baik juga, tidak hanya digunakan untuk asesmen nasional, juga dalam memperoleh pemakaian daripada siswa dalam memanfaatkan media rumah belajar juga dengan mengaktifkan
ID belajar.id daripada mereka itu sendiri. Dan beberapa daripada hasilnya ya tentu secara evaluasi kami ya tentu daerahnya agak dari segi sarpras saja sih sebenarnya Mbak, dan ada evaluasi yang lain ya. Tentu kan adalah upaya bersama untuk memenuhi kebutuhan itu khususnya dalam penyelenggaraan AN ke depan. Jadi terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana. Baik, jadi dari Kabupaten Buleleng sendiri sudah sejalan dengan konsep asesmen nasional ya Pak ya, bahwa tidak perlu disiapkan agar bisa melihat objektif bagaimana kondisi di lapangan. Baik, selanjutnya saya akan berbincang dengan Bapak Anwar Papalia. Halo Pak Anwar. Halo. Ya, kalau tadi kita sudah dengar cerita dari Pak Made, saya mau dengar cerita dari Pak Anwar nih, terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional di sekolah Bapak. Ya. Terima kasih. Ya, kami lakukan asesmen di sekolah kami itu pertama kegiatan sosialisasi, ya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan bahwa kami ini kan di Maluku ya. Di Maluku ini kan kepulauan, ya. Terutama dari tadi aspek sarpras itu masih kurang di sekolah saya. Sekolah saya ini kan baru 6 tahun berdiri, ya. Tapi saya masih bergabung dengan sekolah lain, ya, berlain. Saya termasuk sekolah penggerak, 4 sekolah di Kabupaten Maluku Tengah, salah satu saya sekolah penggerak, sehingga peserta saya itu adalah 100 orang. Ya, kemarin saya melakukan asesmen nasional, itu saya bergerak dari satu pulau ke pulau lain dengan membawa peserta, itu. Dan alhamdulillah karena kami sebagai sekolah penggerak sebelum kita melakukan asesmen itu semua guru sudah disurvei. Ya, survei, dan alhamdulillah seluruh peserta kami lakukan dengan baik, ya. Jalan dengan baik dan sangat antusias oleh seluruh peserta karena kita bergembira lah dari awal bahwa kita tidak membuat persiapan tertentu karena kami yakin bahwa asesmen ini bukan syarat untuk penentuan lulus, tapi bagaimana mengukur karakter survei lingkungan belajar kita dan pemetaan mutu pendidikan, sehingga kami memberikan keluasan kepada peserta kita potret sebenarnya, ya, supaya kami memperoleh data yang akurat. Mudah-mudahan dengan data itu di tahun 2022 kami punya dengan berbasis data, kami segera menyusun langkah-langkah bagaimana sebagai sekolah penggerak agar kita dari minimal saat ini kita misalnya di tahap level awal, insya Allah di tahun 2022 kita bergerak ke level-level berikutnya. Ya, jadi alhamdulillah kami terapkan kurikulum hikmah baru di sekolah saya dari bulan Juli sampai dengan Desember ini. Memang terjadi perubahan yang signifikan jika saya bandingkan dengan periode-periode sebelumnya, di mana siswa lebih disiplin, karakter siswa lebih baik, ya, lebih bergairah. Kalau tadinya siswa itu malas ke sekolah, ya, cepat pulang, tapi setelah kita terapkan program sekolah penggerak dengan proyek-proyek yang kita terapkan, dimensi proyek Pancasila, ini sekolah ibarat taman yang indah, taman yang menyenangkan bagi peserta didik kita, sehingga mereka jika pulang, cepat kembali lagi ke sekolah untuk kegiatan-kegiatan ekstra berikutnya. Dan terus terang saya laporkan bahwa tadi pagi ya saya dikunjungi oleh dari Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk kirakan deklarasi penutupan program Roots dan perlindungan, dan kami sudah nyatakan dengan baik. Ya. Terima kasih sementara itu. Ya. Baik, luar biasa menginspirasi kita semua nih Pak, terkait dengan penyelenggaraan asesmen, tapi di sekolah Bapak mewujudkan juga bagaimana konsep sekolah penggerak, berjuang agar anak-anak ikut asesmen gitu, dari berpindah pulau, tapi sekolahnya mendukung, guru-guru mendukung, kemudian juga dengan kita tahu hasil asesmen seperti apa, itu malah membuka kita peluang untuk bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Jadi tidak melihat dari hasil negatif dari hasil tersebut. Tadi gedungnya masih nebeng ya Pak? Gedung sekolahnya masih ikut sekolah lain? Gimana? Iya, siap Pak Dirjen. Karena memang dari segi pertama di sekolah saya ini infrastruktur listrik dan jaringan internet belum terpenuhi. Sehingga jika kami untuk menangani dalam hal itu kita harus bergerak dari kita cari daerah-daerah yang punya jaringan internet dan listrik. Karena di wilayah sekolah saya itu baru malam. Itu juga listriknya tidak dalam 1 minggu tidak full.
ya itu. Sehingga kalau siang itu kami dalam pembelajaran kita gunakan genset ya. Genset dari pagi hingga sore ya, kita gunakan bensin untuk seperti itu ya. Tapi alhamdulillah kemarin Pak Dirjen jaringan internet sudah bagus 1 minggu yang lalu ya. 1 minggu lalu itu sudah dibangun Telkomsel dan Telkomsel Bakti sudah berada di tengah kita sehingga layanan akses internet sudah cukup baik ya. Mudah-mudahan tinggal jaringan listrik ya. Listrik ini kalau bisa kami dalam beberapa gedung sekolahnya sudah milik sendiri, Pak, gedung sekolahnya. Atau ya, masih Pak? Gedung sekolah milik sendiri? Sudah milik sendiri, Pak. Baru 3 ruang kelas tambah 1 ruang perpustakaan dan 3 unit toilet itu. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan di 2022 ya dari Kemendri bisa membantu saya agar percepatan. Saya punya hambatan Pak dalam kegiatan pembelajaran itu karena sekarang juga masa COVID, kita juga pakai sistem sistem klaster. Ada kalau sebelum ada jaringan listrik internet ini kita sistem klaster. Kita dari rumah ke rumah dalam pembelajarannya. Harusnya sekarang sudah PTM, Pak. Langsung ya, PTM aja, Pak. Sudah tatap muka Pak, katanya masih terbatas, kita masih terbatas sekali. Baru sekitar kemarin kita sudah vaksin, seluruh guru sudah vaksin 100%, vaksin pertama ke kedua. Kemudian siswa kemarin juga sudah vaksin, sudah sekitar 80% sudah vaksin. Ya. Dan kami sudah siap untuk berani buka penuh, ya Pak. Sudah buka penuh ya, ya siap ya. Pak. Ya. Lanjut Mbak, silakan Mbak. Baik Pak, selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Ada 2 penanya terpilih yang sudah kita pilih. Pertanyaannya ditujukan untuk Pak Jumeri dan yang pertanyaan yang kedua ditujukan untuk Mbak Arum. Pertanyaan pertama dari Kuku Pramono, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ditujukan untuk Pak Jumeri. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan literasi dan numerasi bagi peserta didik di lingkungan sekolah dan bagaimana dampaknya di masa depan bagi perkembangan asesmen nasional. Langsung Mbak. Silakan Pak. Ya, jadi literasi adalah dimulai dari kegemaran membaca tentu. Jadi bagaimana guru-guru kita di satuan pendidikan yang ada di Blitar bisa lebih banyak memberi rangsangan kepada anak-anak kita untuk memahami teks, kemudian menginterpretasikannya, kemudian juga memanfaatkan teks itu. Jadi kalau membaca tidak hanya sekedar lancar membaca, tetapi mengerti apa yang dibaca itu, kemudian memanfaatkan bacaan itu pada konteks yang lebih luas gitu. Nah, lingkungan yang harus diciptakan di satuan pendidikan agar literasi anak-anak kita bisa meningkat adalah dengan menyediakan pojok-pojok baca, pekan-pekan literasi, kemudian meningkatkan kegemaran pada anak-anak kita, pada guru-guru kita untuk membaca gitu. Ini peningkatan literasi. Kemudian numerasi. Itu karena numerasi itu menyangkut kemampuan berpikir dengan konsep, kemampuan berpikir dengan nalar, dengan hitung-hitungan, maka latihlah anak-anak kita untuk terbiasa melakukan semacam perhitungan-perhitungan, kemudian prediksi-prediksi atau ramalan-ramalan untuk ke depan. Kalau misalnya ramalan itu semacam memprediksi sesuatu ke depan. Kemudian menganalisis sebuah usaha, misalnya seorang anak ketemu orang jualan kelontong, bisa menghitung, membayangkan bagaimana keuntungannya, berapa untungnya sebulan, supaya dapat meningkat untungnya harus diapakan dan sebagainya. Ini akan mengasah kemampuan anak-anak kita untuk bisa memiliki kemampuan numerasi yang tinggi. Numerasi bukan hanya sekedar pengetahuan matematika, tetapi penggunaan hitung-hitungan, penggunaan prediksi, penggunaan asumsi di dalam kehidupan sehari-hari. Itu perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Jadi literasi meningkatkan kemampuan membacanya, kegemaran membacanya, kemudian budaya membacanya, sedangkan numerasi dengan kemampuan untuk dilatih untuk bisa menganalisis sesuatu, mengapa hal itu bisa terjadi, itu ada hitung-hitungannya. Jadi misalnya bepergian dilatih
untuk bisa sampai dari kota A ke kota B dengan lebih cepat, kecepatannya harus berapa, jaraknya sekian dan sebagainya. Anak dilatih terbiasa dengan hal-hal yang bersifat hitungan. Sehingga nanti setiap ketemu fenomena, ketemu kejadian di sebuah tempat, anak-anak langsung menghubungkan dengan kemampuan numerasinya, kemampuan analisisnya. Kalau dia kekurangan informasi, maka kemampuan literasinya akan menuntun dia untuk mencari literasi. Nah, mencari informasi maksud saya. Nah, informasi seperti apa yang harus dia cari, dia bisa menemukan. Kemudian bisa menyaring informasi ini benar apa tidak. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Terima kasih, Mbak. Baik. Terima kasih penjelasannya, Pak Jumeri. Kita ke pertanyaan yang kedua, ditujukan untuk Ibu Arum. Dari Nur Laila. Ini apakah hasil survei yang telah disampaikan tadi, jika masyarakat ingin tahu, itu bisa diakses di mana? Kemudian yang kedua, adakah keterkaitan antara kemampuan penguasaan guru dalam pedagogik dan teknologi terhadap hasil asesmen? Silakan Mbak Arum. Baik, Mbak Denti, terima kasih Mbak Nur Laila ya pertanyaannya. Ada dua, yang pertama untuk akses informasi survei ini, sebenarnya saya sampaikan kepada Kemendikbud, monggo nanti kalau misalkan Kemendikbud mau mempublikasikannya di mana saja, silahkan, nanti bisa ditanya lagi ke panitia. Kemudian untuk yang kedua, sebenarnya bukan kapasitas saya menjawab, karena yang kedua ini lebih kepada pemerintah ya Mbak ya, penguasaan teknologi. Mohon maaf Pak, Mbak bisa diulangin lagi bahwa gimana penguasaan teknologi dapat berpengaruh? Adakah keterkaitan antara kemampuan penguasaan guru dalam pedagogik dan teknologi terhadap hasil asesmen? Ya, kalau hasil asesmen ini sebenarnya saya tidak bisa mengetahui lebih baik, mungkin bisa dari Pak Jumeri yang bisa memberikan penjelasan, tapi kurang lebih mungkin saja ada, dugaan saya ada, karena penilaiannya kalau saya tidak salah informasi menggunakan online, jadi penguasaan teknologi ini penting untuk bisa mengakses syarat-syarat atau mungkin ujiannya, kurang lebih seperti itu. Tapi dari saya untuk penelitian ini sama sekali tidak menilai hal tersebut, jadi saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Mungkin dari Pak Jumeri bisa menambahkan. Baik, Pak Boleh Jumeri izinkan menjawab, Mbak? Silakan Pak. Nah, tentu saja kalau gurunya secara pedagogis penguasaannya lemah, berarti dia metodologi dalam pengajarannya juga tidak bervariasi. Nah, karena penting bagi guru-guru kita untuk menguasai pedagogi. Jadi pedagogi termasuk menyangkut bagaimana teknik, kemudian gaya, dan cara mengajar anak-anak kita agar menarik perhatian anak-anak kita pada kiranya anak-anak mudah paham, itu adalah juga penting. Kemudian penguasaan teknologi. Nah, kita melihat bahwa saat ini banyak sekolah SD kita yang belum mempunyai perangkat TIK yang bermanfaat untuk mengakses informasi, untuk melaksanakan TIK. Banyak sekolah-sekolah di SD kita yang nebeng di sekolah lain, baik di SD yang lain, di SMP, di SMA, SMK, atau aliyah. Nah, ini tentu berpengaruh. Kami kemarin sempat takut karena anak-anak SD mungkin banyak di pedesaan belum pernah menggunakan keyboard, belum pernah menggunakan semacam keyboard yang bisa untuk mengisikan. Tapi ternyata sudah berjalan dengan baik. Nah, tentu mereka masih punya keterbatasan. Jadi gurunya kalau punya kemampuan teknologi yang baik, dia bisa mengakses informasi lebih banyak. Tentu makin kaya metodologi yang dimiliki guru-guru kita, makin kaya informasi yang diserap, dimiliki dan ditransfer oleh guru-guru kita akan tercermin pada hasil belajar anak-anak kita, tercermin pada hasil asesmen nasional kita. Dengan makin luasnya pengetahuan guru kita akibat penguasaan teknologi, banyak cara-cara praktek baik bisa diperoleh yang pada gilirannya untuk menghebatkan putra-putrinya. Itu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi motornya adalah ada di guru dan orientasi guru adalah murid, dan murid ya Pak. Iya. Baik. Betul, Mbak.
Sebelum mengakhiri SMB sore hari ini, saya akan ke Pak Anwar Papalia untuk kesempatan terakhir. Pak Anwar, mungkin bisa disampaikan harapan Bapak terkait program Merdeka Belajar di masa yang berikutnya. Baik, terima kasih. Akhir dari kegiatan ini saya usulkan, ya, saya sudah merasakan bahwa program kemerdekaan terapkan Pak Mestri ini cukup punya pengaruh yang besar dalam peningkatan proses pembelajaran di sekolah. Saya rasakan dari setelah diterapkan kegiatan ini, beberapa tahap kegiatan itu, terutama sekolah penggerak, ini ada perbedaan yang cukup signifikan antara tahun sebelum dan sesudah. Sehingga saya berharap kalau bisa kurikulum baru ini, yang saya sudah membaca dari media juga sudah disiapkan untuk kurikulum tahun 2002. Ini saya sering berimbas, saya sudah sering berdiskusi dengan teman-teman saya di sebagian, dan alhamdulillah pada tes kepala sekolah penggerak di angkatan kedua, ada dari sekitar sekolah saya sudah ada yang lolos ya untuk seleksi tahap kedua. Ini menandakan bahwa program sekolah penggerak ini adalah program yang sangat baik, dan saya punya optimis sekali kalau ini terapkan dalam 3 tahun ke depan, jalan seperti ini kemudian didukung dengan sumber dana. Kalau bagi kami, alhamdulillah kemarin dapat dana BOS reguler dan kinerja. Ini sangat pengaruh besar sekali bagi kegiatan-kegiatan proyek yang jalan di tingkat sekolah. Sehingga ini berpengaruh bagaimana kita kembangkan sekolah sesuai dengan potensi dan bakat yang ada pada peserta didik itu. Sehingga yang tadinya siswa itu dia nakal, dan alhamdulillah karena kita kembangkan pelajaran dari siswa itu sendiri, kita lihat potensinya dan kita kelompokkan mereka punya kegiatannya. Dan alhamdulillah hampir 6 bulan Juli sampai dengan Desember ini sudah ada perubahan yang signifikan. Ini kalau dia berlangsung juga sampai dengan 2022-2023, saya rasa apa yang diharapkan oleh kementerian ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu saya rekomendasikan bahwa program kurikulum segera diterapkan secara tingkat nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan ke Ibu Nila. Bagaimana harapan Ibu Nila terkait dengan program Merdeka Belajar ke depan, Ibu? Silakan, Bu. Dari saya mewakili orang tua murid juga mungkin ya Mbak ya. Semoga apa yang disebut dengan Merdeka Belajar itu memang benar-benar memerdekakan, tidak hanya memerdekakan guru-guru untuk membuat sedemikian rupa pelajaran menjadi menyenangkan, tetapi juga murid-murid bisa lebih leluasa mengembangkan bakatnya masing-masing. Itu sih Mbak dari kami. Baik, semoga bisa diterima. Tentu bisa dong Bu. Mudah-mudahan karena kita tentunya ingin murid-murid kita, generasi berikutnya akan semakin baik, lebih baik lagi dari kita ya Bu. Baik, untuk selanjutnya saya akan ke Kabupaten Buleleng. Dengan Pak Made, apa harapan Pak Made nih terkait dengan pendidikan Indonesia di masa yang akan datang? Baik, terima kasih Mbak. Mohon izin Pak Direktur, Pak Dirjen, ya Merdeka Belajar saat ini sedang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari jajaran stakeholder pendidikan juga kepada yang dimana pusat pembelajaran itu berorientasi kepada murid ya. Merdeka Belajar sampai saat ini kan untuk penetapan baik di PSP kan CGP itu berada pada posisi episode 5 guru penggerak, dan untuk Buleleng dan Bali itu untuk kegiatan Merdeka Belajar ini kan baru di 2 kabupaten ya, Denpasar dengan Buleleng ya. Kemudian untuk seleksi CGP maupun PSP itu di seleksi angkatan 1 untuk di Bali itu masih menyisakan beberapa satuan pendidikan. Jagoa masih menyisakan guru-guru yang telah dilakukan lulus seleksi. Harapannya ke depan semakin banyak calon guru penggerak yang menggerakkan dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, justru ini menjadi lebih baik. Harapan kami adalah bagi rekan-rekan guru kita yang telah melakukan seleksi terhadap CGP maupun PSP tidak dibatasi dengan kuota.
Nah, ini semakin banyak, semakin baik, sehingga hampir seluruh satuan pendidikan sudah menjadi sekolah penggerak seperti itu. Terima kasih. Baik, nampak antusias sekali dari berbagai daerah ya Pak dengan sekolah penggerak ini. Mudah-mudahan makin bersemangat untuk terus melayani anak-anak kita. Kemudian terakhir ke Pak Jumeri, mungkin berkenan untuk memberikan closing statement terkait dengan komitmen kebijakan Merdeka Belajar yang tentunya kita harapkan semakin baik di masa yang akan datang. Silakan Pak Jumeri. Terima kasih Mbak. Narasumber, hadirin, teman-teman media, Merdeka Belajar pada awalnya adalah kebijakan atau program. Tapi sekarang Merdeka Belajar ini kita harapkan menjadi gerakan Merdeka Belajar. Nah, nanti banyak transformasi yang kita lakukan. Mari kita bersama-sama bergerak untuk mendukung, berkolaborasi, bergotong royong, mensukseskan gerakan Merdeka Belajar. Banyak aspek yang akan kita sentuh dari program atau gerakan Merdeka Belajar ini, yang lebih fokus kepada peserta didiknya untuk menyiapkan SDM unggul dan kompetitif di masa depan. Dan kita punya keyakinan bahwa hanya lewat pendidikan anak-anak kita mempunyai kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih atas pernyataan terakhir dari Pak Jumeri. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini membawa banyak manfaat, menginspirasi kita semua, terutama sahabat Dikbud dimanapun berada. Kepada para peserta, saya ingatkan bahwa sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang sudah mengisi link presensi dan mengikuti rangkaian acara webinar melalui Zoom Meeting. Sertifikat elektronik akan dikirimkan ke alamat email yang dicantumkan pada link presensi dan pastikan diisi dengan benar ya teman-teman. Webinar Silaturahmi Merdeka Belajar ini akan diselenggarakan secara berkala dan nantikan webinar episode ke-19 pada minggu depan dengan topik yang berbeda dan tidak kalah menarik. Akhir kata, saya Dinti, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Perkembangan dunia digital yang dinamis membuat beberapa hal menjadi praktis. Hal tersebut juga dirasakan dunia pendidikan, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan. Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat pedoman dan sistem yang mempermudah satuan pendidikan dalam mengelola dana pendidikan yang diatur dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Sekarang sudah diterbitkan regulasi terbaru tentang pengadaan barang atau jasa oleh satuan pendidikan. Dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang atau jasa bagi satuan pendidikan diatur mengenai dilakukan langkah penyederhanaan pelaku pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan atau pendidik dan tenaga kependidikan yang ditunjuk. Dilakukan penyederhanaan proses pengadaan yang mengatur tentang pelaksanaan pengadaan sesuai dengan nilai transaksi berdasarkan kondisi dan kapasitas satuan pendidikan. Dilakukan perluasan pada seluruh sumber dana yang dikelola oleh satuan pendidikan seperti dana BOS, BOP, dan dana hibah lainnya. Dilakukan perluasan pengguna menjadi seluruh satuan pendidikan baik formal maupun non-formal. Memberikan akses bagi UMKM untuk memasarkan usahanya. Untuk membantu satuan pendidikan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa, telah hadir SIPLAH, sistem elektronik yang dapat digunakan satuan pendidikan dalam melakukan transaksi belanja barang atau jasa secara daring. SIPLAH memberikan layanan sistem belanja daring yang mempermudah satuan pendidikan dalam memesan barang atau jasa, memahami pengadaan melalui video tutorial, jasa antar barang sampai ke satuan pendidikan, metode pengawasan terkait barang atau jasa yang dipesan, pembayaran non-tunai yang mempermudah satuan pendidikan dan bukti transaksi yang terdokumentasikan dalam sistem. Bagi penyedia, SIPLAH memberikan layanan berupa usaha yang dapat dipasarkan secara daring, metode pengawasan terhadap barang atau jasa yang dipesan oleh satuan pendidikan, transaksi non-tunai untuk menjamin kemudahan dan keamanan pembayaran, kerjasama dengan kurir terkait pendistribusian barang atau jasa, dan transaksi terdokumentasi dengan baik secara elektronik
mulai dari proses penawaran barang sampai dengan pembayaran dilakukan oleh satuan pendidikan. Siplah hanya dapat diakses oleh pelaksana PBJ Satuan Pendidikan pada salah satu laman mitra pasar daring dengan login menggunakan SSO Dapodik. Setelah login, pelaksana PBJ Satuan Pendidikan melakukan pencarian barang atau jasa yang dibutuhkan pada laman mitra pasar daring yang dipilih. Pelaksana PBJ Satuan Pendidikan dapat melakukan perbandingan penawaran barang atau jasa melalui mitra pasar daring sesuai dengan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri, dan nilai transaksi yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan. Pelaksana PBJ Satuan Pendidikan melakukan pemesanan kepada penyedia. Setelah pesanan disetujui oleh penyedia, pesanan dapat segera diproses sesuai hasil kesepakatan dua belah pihak. Pelaksana PBJ Satuan Pendidikan dapat memantau status pesanan, mulai dari persetujuan, pemrosesan, hingga pengiriman oleh penjual. Pesanan yang telah dipesan dikirimkan menuju lokasi satuan pendidikan. Ketika pesanan sampai di satuan pendidikan yang dituju, pelaksana PBJ Satuan Pendidikan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengadaan barang atau jasa dan melengkapi BAST elektronik dalam sistem. Sebelum BAST elektronik dilengkapi, perlu diperhatikan bahwa apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang dipesan, pelaksana PBJ Satuan Pendidikan dapat meminta penyedia untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Setelah dipastikan sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, pelaksana PBJ Satuan Pendidikan melengkapi BAST elektronik yang akan disimpan di dalam sistem sebagai dokumen pertanggungjawaban. Setelah BAST elektronik dilengkapi, Bendahara Satuan Pendidikan melakukan pembayaran ke mitra pasar daring. Kemudian, mitra pasar daring wajib mentransfer dana tersebut ke pihak penyedia. Siplah memberikan manfaat, yaitu meningkatkan rekapitulasi realisasi dana pendidikan secara real-time, kompetisi harga terbaik, mempermudah laporan satuan pendidikan, meningkatkan tata kelola PBJ Satuan Pendidikan, dan meningkatkan peran serta UMKM di sekitar satuan pendidikan ke pasar nasional. Saat ini, Kemendikbud bekerja sama dengan 6 pasar daring sebagai mitra Siplah. Siplah, transaksi cepat, laporan tepat, keuangan selamat.